Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun hafizakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usi wahdi wa iyyakum bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya agar kita berzikir kepada Allah, kemudian menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan yang sangat istimewa, bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'." Begitu juga tidak dengan jihad di jalan Allah kecuali seseorang keluar dengan membawa diri dan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali dengan sedikit pun dari keduanya, dalam arti dia meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ayyuhal hadirun hafizakumullah, agar kita memaksimalkan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Salamah Al-Aqwa' ketika beliau ditanya tentang tafsir daripada ayat ini, maka beliau menyatakan yang dimaksud dengan 10 malam ataupun 10 hari adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, dan itu adalah sebaik-baik hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyatakan malam yang paling istimewa adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi siang yang paling mulia di hadapan Allah adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka sebagaimana kita memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, baik dengan tilawatul Quran, qiyamul lail, infak dan sedekah, dan juga amalan-amalan sunnah lainnya, maka mari kita tingkatkan amalan tersebut pula pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah kita memperbanyak zikir, opas sekalian, sebagaimana dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau banyak berzikir di Mina, kemudian juga oleh anaknya Abdullah ibn Umar dan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka masuk ke pasar untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka manusia saat mendengar takbir Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka pun bertakbir sehingga pasar bergemuruh dengan suara takbir. Ayyuhal hadirun hafizakumullah. Itulah barangkali di antara hal yang harus kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Khatib al-ikhwah hafizakumullah ingin mengingatkan satu hal
berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipertemukan oleh Allah di bulan ini, di tempat yang mulia ini, maka kita diwajibkan untuk memperbanyak syukur. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tahu rukun syukur, meyakini dengan hati bahwa karunia itu berasal dari Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah, dan kita gunakan kenikmatan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin khatib sampaikan adalah berkaitan dengan alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, ketahuilah bahwasannya sebaik-baik zikir di antara sekian banyak zikir yang paling utama adalah alhamdulillah. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka dia akan tergolong orang yang pandai bersyukur, akan tergolong orang yang sabar, dan akan tergolong orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyukai pujian untuk dirinya. Karena itu Allah memuji dirinya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memulai kitabnya dengan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan langit dan bumi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quranul Karim, kemudian tidak menjadikan di dalamnya sedikit pun yang bengkok, akan tetapi sebagai ajaran yang begitu lurus. Alhamdulillah, Allah ucapkan ketika Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki anak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan alhamdulillah ketika makar orang-orang kafir itu adalah lemah, Bapak sekalian. Maka alhamdulillah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim 23 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menyebutnya sebanyak 5 kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memulai 5 surat adalah dengan alhamdulillah. Ayol hadirun hafizakumullah, alhamdulillah adalah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh para nabi. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, beliau menyatakan, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Apabila engkau telah naik ke atas perahu tersebut, maka bersama orang-orang yang bersamamu wahai Nuh, maka ucapkanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Alhamdulillah juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami di usia senja kami, di usia tua kami, Ismail dan juga Ishak. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Kemudian juga Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman, mereka berdua menyatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami, mengutamakan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Karena itu ikhwah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Faqulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Katakan olehmu wahai Muhammad, alhamdulillah dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang terpilih. Alhamdulillah senantiasa diucapkan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kamu melihat malaikat berbaris-baris di sekitar arsy, kemudian mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan kemudian ditetapkanlah kepada mereka dengan kebenaran dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim
wa yastaghfiruna liman fil ardi. Para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah, kemudian memuji Tuhannya, dan juga mereka memohonkan ampun bagi siapa yang ada di atas muka bumi. Allah juga menyatakan, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Malaikat-malaikat penyangga arsy, mereka semuanya bertasbih kepada Allah dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah adalah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang soleh dan juga oleh malaikat-malaikatnya. Bahkan seluruh makhluk Allah yang berada di langit ataupun yang ada di bumi, mereka bertasbih seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih seraya memuji Allah, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Nabi Nuh alaihi salam sebelum meninggal dunia, beliau pun berwasiat kepada umatnya, kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian dua hal, dua perintah dan dua larangan. Perintah tersebut yang pertama, kata Nabi Nuh, aku perintahkan kalian untuk senantiasa berpegang kepada la ilaha illallah. Dan yang kedua, hendaknya kalian senantiasa mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Diperintahkan untuk senantiasa berpegang kepada la ilaha illallah, karena sesungguhnya seandainya langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, lebih berat la ilaha illallah. Diperintahkan untuk membaca subhanallah wa bihamdi, karena kata beliau, ini adalah penyebab hamba mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Nuh melarang umatnya dua hal. Yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah sombong. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, yang selanjutnya, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka dia akan menjadi sebaik-baik hamba. Rasulullah SAW menyatakan, afdalul ibad alhammadun, sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang karakter seorang yang beriman adalah mereka banyak memuji Allah. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, mereka juga banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti di akhirat kelak akan membawa bendera yang dinamakan dengan liwaul hamdi, bendera pujian, di mana Nabi Adam dan seluruh para nabi berada di bawahnya, dan orang yang dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah mereka yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka demi Allah, Bapak sekalian, ucapan alhamdulillah lebih utama daripada nikmat yang dia dapatkan. Anggaplah dia mendapatkan nikmat berupa rumah yang baru, ataupun juga kendaraan baru, ataupun apapun dari urusan dunia, namun kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah jauh lebih baik daripada kenikmatan yang dia dapatkan. Karena itu alikhwah hafizakumullah, jangan kemudian kita tinggalkan alhamdulillah, agar kita termasuk pula orang-orang yang sabar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang anak dari hambanya yang soleh, maka Allah bertanya kepada para malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat-malaikat pencabut nyawa, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku yang soleh? Mereka menyatakan, benar ya Allah. Kalau begitu kalian telah mencabut nyawa seorang ataupun belahan jantung dari hambaku yang soleh. Mereka menyatakan, benar ya Allah. Terus apa yang hambaku ucapkan? Kata malaikat, mereka mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di dalam surga dan beri nama Baitul Hamdi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd, wa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Barangkali itulah secara ringkas yang khatib sampaikan berkaitan dengan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, maka beliau menyatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya sempurnalah berbagai amalan saleh. Namun jika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau menyatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ini menunjukkan Bapak sekalian, apapun yang ditetapkan oleh Allah terhadap diri kita, maka itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan ucapan terbaik untuk mensyukuri karunia tersebut dan ketetapan terbaik tersebut adalah kita ucapkan alhamdulillah. Dan juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengilhamkan, memberikan taufik kepada kita, agar kita senantiasa membasahi lidah kita, lisan kita dengan memperbanyak zikir kepadanya dan banyak memuji atas keagungan, kesempurnaan dan juga atas seluruh karunia yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang ada manfaatnya, yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul. Adapun yang keliru maka dari khatib dan dari syaitan. Khatib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana al yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.